Terus saya pegang ininya nih, saya pijit, dia langsung kayak gitu tuh. Besokannya abis emak begitu, ada yang gedor-gedor pintu. Dor jam 2 pagi tuh. Ya besokannya ada tetangga yang nggak ada. Maksudnya? Orang inilahi gitu, kalau ada yang gedor-gedor pintu kayak ngasih kabar. Kabar kalau ada orang yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Sri atau Mbak Sri nih ya. Sebelumnya gimana kabar ini Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Ya, Oke. Kesibukan sekarang apa nih Kak Sri ini nih? Ya, kesibukannya biasa seperti di rumah, ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga. Oke, dan itu sewajarnya sebagai istri kali ya gitu, atau perempuan lah gitu, nggak istilah aja. Perempuan itu juga ketika udah berumah tangga kewajibannya ya selain bekerja ya ibu rumah tangga kan seperti itu. Oke, Kak. Pada video kali ini nih, Kak Sri ini ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana ini? Di rumah sendiri. Di rumah sendiri? Iya. Itu tahun berapa kisaran? Kisaran waktu saya kelas 4 MI ya, berarti sekitar masih tahun 2000 ya, 2000-an Kak, 19 berapa gitu ya. Oke. Pokoknya kelas 4 MI saya, masih lama. Kelas 4 MI, Madrasah? Iya. Oke, itu MI itu teman. Kalau nggak tahu MI itu tangannya apaan lagi MI ya kan? Oke. Dan itu rumahnya maksudnya daerah mana itu Kak? Daerah Karawang. Oh, Karawang. Oh, berarti kejadian itu di rumah tersebut di rumah gitu tersebut, ya. Yang dimana Kak Sri ini mengalami berbagai hal apa ya? Gangguan gitu kali ya. Gangguan banyak sekali memang. Oke. Dan kalau boleh tahu lagi intinya, Kak Sri ini ngalamin kejadian apa tuh saat di rumah tersebut tuh? Jadi ada sosok yang sering ngeterin rumah. Terus suka ada yang ketok-ketok pintu jam 2 pagi. Itu kadang-kadang kalau misalkan abis denger orang yang kayak ada orang ketok-ketok pintu, besokannya ada orang yang meninggal. Kayak gitu. Terus lagi jadi banyak gangguan juga. Waktu nenek sakit, tiba-tiba nenek ada di pintu gelayotan. Katanya ada yang manggil-manggil di depan, katanya gitu. Pengen dibukain pintunya. Pengen bukain pintunya. Jam 2 pagi. Oke, berarti kayak ini adalah kayak teror suara ketokan pintu itu kali kan? Dan ketika ada suara ketokan pintu, berarti itu ada yang meninggal dunia. Innalillahi. Oke, saya penasaran banget. Mungkin teman-teman Ngopi Horor juga penasaran nih Kak tentang cerita Kak Sri yang dialami di rumah tersebut yang berada di daerah Karawang kayak. Oke, mungkin tahan dulu kan nih Kak ceritanya ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sikat. Awalnya kita baru pindah di rumah baru karena rumah itu kan baru selesai dibangun waktu itu, walaupun memang
belum selesai semua ya, belum selesai rampung gitu. Bawahnya juga masih tanah gitu kan. Kita mulai pindah tuh ke rumah itu. Awal-awalnya sih biasa aja, nggak ada hal-hal yang aneh. Karena kan di situ mungkin bekas kebun ya, tadinya bekas kebun yang biasa ditanamin pohon-pohon cabe gitu kan. Biasa aja gitu, nggak ada hal-hal yang aneh. Jadi awal-awalnya itu ada kayak sosok perempuan yang sering ngiterin rumah. Itu dari mulai belakang rumah sampai depan rumah sampai dapur. Balik lagi. Itu kejadiannya kalau nggak maghrib, habis maghrib nggak ada tuh kan. Habis maghrib terus kan kejadian malam. Kayak gitu malam sekitar jam di atas jam 12. Itu pasti ngelewat. Pasti ada sekelebatan gitu di jendela. Karena jendela saya, jendela kamar depan sama jendela ini kan diiterin terus sama dia tuh. Awalnya gitu aja terus hampir setiap hari. Itu Mi siapa sih Mi gitu kan. Nah, udah kan saya kan masih kecil kan. Karena masih kecil tuh kata Mi, jangan terlalu ini banget sama hal yang kayak gitu kata Mi. Ya udah kan udah biasa aja gitu. Makin gede adik saya sakit. Ya kan. Waktu itu adik saya sakit. Adik saya sakit itu hampir setiap bulan. Sebulan sekali pasti ke puskesmas. Itu udah ada daftar namanya, ke sana tuh udah daftar, udah tinggal langsung masuk. Jadi karena keseringannya sakit. Kalau misalkan ditanya sama saya, emang Neng lihat apa? Kata saya gitu kan. Ada perempuan katanya gitu. Perempuan siapa? Yang kayak gitulah katanya gitu. Deketin Neng mulu. Kok gitu? Mau ngapain emang? Nggak tahu katanya suruh ikut dia katanya gitu, mau ambil Neng katanya gitu. Itu setiap Neng sakit iya kata dia saya kan, karena saksinya kalau yang bisa kayak gitu kan saya doang di rumah. Jadi makanya adik saya tuh pasti interaksi sama saya terus. Waktu itu adik saya sempat paling parahnya waktu abis sekolah PAUD itu, terus nggak lama sakit, itu 1 minggu lamanya sakit ya. Itu dia hampir meninggal, bukan hampir ya, udah nggak ada nadinya, sekitar 5 menitan lah, itu udah nggak ada nadi, nggak ada nafas. Saya ditelepon sama ibu saya, "Deh di mana? Cepetan pulang." Untung belum jauh saya itu kan, baru mau berangkat kerja, belum jauh waktu itu. Kenapa pulang cepetan, ini si Mia katanya, tungguin dulu ini gitu, untuk ada apa nih si Mia kata saya gitu kan. Pulang dah gitu ya, pulang ke rumah. Pas itu ngeliat adek suruh udah ada di depan, pengen kesini mulu nih katanya, ke ruang tamu mulu, mau ngapain tahu kata ibu kan, panas tinggi banget katanya gitu. Udah saya datang, ada saya pegang, ini udah nggak ada nadinya Mi, gimana nih gituin. Terus Neng sampai saya gituin kan, Neng sadar kata saya, sadar, ini teteh udah pulang. Kan ada saya nanyain saya mulu kan, suruh pulang waktu itu, nggak lama les, 5 menit. Untung saya pas datang 5 menit itu, alhamdulillahnya. Pas saya datang saya pegang, saya gini-giniin, Neng. Terus saya pegang ininya nih, saya pijit, dia langsung kayak gitu tuh, kayak orang balik lagi gitu, langsung meluk saya, nggak lama nangis. Alhamdulillah, orang-orang udah kumpul semua di situ. Itu ada siapa kata saya gitu kan, tanya. Itu yang perempuan itu ada lagi, untung ada teteh datang pulang katanya, pergi katanya. Ya saya lihat sih emang pas saya datang dia udah langsung kayak lari ke belakang gitu, ke belakang saya. Teteh untungnya datang kata dia gitu. Kenapa ya? Emang dia mau bawa saya, kata dia mau bawa Neng ke alamnya dia, katanya mau bawa Neng. Ya udah teteh udah pulang katanya. Udah nggak lama dari situ periksa lagi kan ke puskesmas karena panasnya itu masih tinggi. Alhamdulillah berangsur-angsur. Saya tuh nggak boleh kerja dulu waktu itu. Untung kerjanya masih di percetakan, belum di yang apa sih kan, kalau di percetakan suka gue gitu kan kerjaannya, nggak harus masuk setiap saat gitu. Alhamdulillah di situ. Pas dari situ saya seminggu nggak masuk kerja karena nungguin adik gitu kan, nungguin adik saking takutnya dibawa lagi yang kayak gitu. Dan kejadian itu sampai dia perawan masih kayak gitu,
Masih. Masih? Iya, masih. Sampai ibu aja ngomong, ini mah nih anak katanya nggak jauh dari kakaknya, katanya kalau misalkan kayak gitu pasti kayak gitu lagi, kayak orang kesurupan, ngigo kayak gitu. Ngigo tapi matanya melotot, kayak orang apa katanya tidur tapi matanya melotot sampai ngeracau gitu. Itu sering. Katanya pokoknya yang dilihat tuh sosoknya perempuan itu, katanya yang sering muterin rumah, kata dia gitu. Nggak lama kayak gitu kan, nenek saya sakit kan, stroke-nya lama. Nah dari stroke lama itu ada yang manggil-manggil depan rumah, katanya. Nggak tahu, katanya suaranya perempuan. Dia ngomong kayak gitu, kok perempuan mulu, kata saya. Itu 2-3 kali itu nenek saya tuh ada yang manggil-manggil kayak gitu. 3 kali ada yang manggil-manggil kayak gitu di depan rumah. Dan ada yang ketok-ketok pintu juga. Ini maksudnya apa sih gitu, yang kerisi banget gitu. Nenek sampai ngerangkak. Orang stroke-nya tuh udah parah banget ya, untuk gerak berbalik aja susah, tapi kok bisa nyampe ke pintu. Jarak pintu tuh antara, ini kan ruangan, ini kan ruangan nih, di ruangan sebelah itu udah lumayan jauh loh. Lumayan jauh, makanya dia kan tidurnya sebelah sana, kok dia bisa ke sini gitu. Ke ruang tamu, mau buka pintu, kita udah terlelap tidur semua, udah jam 2 pagi, ya kan, kok ada yang klotek kayak siapa itu, kata itu. Tahu-tahu nenek lagi pengen buka pintu, kan dikunci, nggak bisa gerak. Dia tuh mau jalan begini aja susah gitu, mau berbalik aja susah, kok bisa gitu nyampe sana. Ya, akhirnya kan kita gendong lagi kan ke situ. Mau ngapain, Mak? Sono katanya, di pintu siapa? Ada yang manggil katanya gitu. Siapa? Katanya cewek kan, nunjuknya cewek cowok, kata saya gitu kan. Terus saya masih di situ, alhamdulillahnya tuh. Nah, nggak lama pas itu, besokannya abis emak begitu ada yang gedor pintu. Dor jam 2 pagi itu. Pasti jam 2 pagi itu. Antara sekitaran jam 1, jam 2 pokoknya kejadiannya. Itu sering seperti itu. Itu gedor. Ya besokannya ada tetangga yang nggak ada. Maksudnya? Orang inilahi gitu, kalau ada yang gedor pintu kayak ngasih kabar. Kabar kalau ada orang yang meninggal? Iya. Alur awannya sih cuma ke kita aja ya. Tapi pas kesininya pas emang nggak ada, itu pasti ada yang ketok-ketok, itu pasti ngabarin sesuatu gitu. Ada di sekitar, entah orang sakit, entah orang ada kena apa gitu, ada orang kecelakaan, itu pasti dikabarin kayak gitu ngabarinnya. Makanya kok kayak gini banget ya, saking seringnya seperti itu aja kita udah mulai cuek ya, makin sini cuek gitu kan. Makin cuek makin ada kesan crash gitu ke kitanya gitu, ke diri kitanya. Abis dari situ ada yang kita udah mulai cuek dengan hal yang kayak gitu, tapi ada aja gitu, batu lah dilempar ke pintu, tapi itu nggak rusak, batunya ada di situ. Itu kejadiannya pas kakak saya lagi usaha. Jadi kita bikin usaha dompet waktu itu, bikin dompet dan mesin-mesin kan di ruang tamu. Di ruang tamu semua, pintu ditutup lah. Itu ada sosok yang di seberang kali, itu kan rumah depan kali. Seberang kali ada yang lempar, katanya sosok hitam gede katanya gitu. Tapi yang itunya perempuan lagi. Kok ini lagi yang seringan. Itu pas disyariatin ke guru, itu katanya ada yang nggak suka sama usaha kakak saya. Tapi ini sih yang biasa sering lewatin di rumah, katanya gitu. Dia gunain yang itu gitu terus. Kok gini ya gituin, makin alurnya makin ceritanya makin lumayan nih, kata saya gitu. Nggak lama pernah ada kakak sepupu saya yang bisa kayak gitu lah ya. Dan ternyata di situ dia buka praktek di rumah. Di kamar depan kan kosong. Saya kan di kamar tengah, ibu saya di belakang. Nah, tidurnya dia di situ. Jadi kirain saya buat netralisir semuanya ya. Ternyata dia enggak, kayak ngundang gitu.
Gitu tuh dia nginep, ternyata buat ritual sama dia, ritual buat orang-orang yang nyembuhin orang-orang lah ya. Jadi nyembuhin orang-orang, gak lama dia kena imbasnya juga, sakit di rumah. Sakit pindah, abis sakit itu pindah ke rumahnya sendiri, ke rumah ibunya kan, ke rumah ibunya. Tapi bekas-bekasannya itu masih nempel di kamar depan. Bekasan ritual atau? Bekasan ritualnya. Ritualnya? Yang kayak gitu-gitunya masih nempel di kamar depan. Makanya sampai sekarang saya tidur di kamar depan nggak bisa. Kenapa? Diganggu terus yang kayak gitu. Entah itu sholat pasti kayak ada makmum. Di belakangnya? Di belakang. Banyak kakak? Lagi. Banyak kayak gitu. Makanya nggak bisa yang namanya sholat di depan kamar depan sendirian, nggak bisa. Saya doang paling nggak bisa. Pokoknya selalu adanya perempuan gitu, nggak kayak apa genderuwo, pocong gitu, nggak ada di rumah. Cuma ada itu doang. Perempuannya kalau boleh tahu perawakannya kayak gimana itu? Perawakannya gede tinggi, rambutnya panjang ya, kayak bener-bener mirip-mirip kuntilanak lah ya. Tapi kalau yang kayak jadi makmum gitu kan dia biasa kayak mukena. Makmumnya cewek juga? Cewek juga. Cewek juga. Makanya waktu ada video-video yang makmum itu, saya mah ketawa, orang ngalamin sendiri gitu ya. Saya kejadian horor dimanapun pasti cerita sama ibu. Makanya ibu tahu persis kalau saya kayak gimana, dia ketawa aja kalau misalkan ada hal yang kayak gitu-gitu. Tuh teteh Lia katanya, kalau kemana-mana dia pasti kita tahu aja katanya gitu. Ibu saya saking udah biasanya kayak gitu, saya dari kecil, ya kan. Jadi kejadian-kejadian kayak gitu tuh udah, aduh kata saya, kok bisa kayak gini, di rumah juga hampir sering kan. Kalau misalkan ada orang yang kayak orang ngetok-ketok pintu atau ngelempar apa, pasti ada sesuatu nih besoknya nih. Udah, kita tuh feeling nih, semua jadi karena udah terbiasa seperti itu, the feeling nih, kalau ada yang gedor-gedor pintu nih pasti besoknya. Kita tunggu aja besok nih, kata ada kabar apa, ya entah Umi entah siapa kan ngomong kayak gitu pasti. Itu sering kejadian kayak gitu. Kok kayak gini mulu ya, kita makin cuekin kayak gini, biasa-biasa aja. Dan ada aja gitu kejadiannya kayak gitu lagi kata Umi. Pas lebih ininya lagi, Umi sendiri yang cerita, dia pernah ngeliat katanya ada di dapur sosok yang tinggi gede. Pernah tinggi gede, cuma bayangan doang. Cuman dia karena nggak begitu ini banget ya, nggak begitu terlalu ngerespon yang kayak gitu, hal yang kayak gitu. Padahal ngincernya ke dia. Saya bilang itu ngincernya ke Umi tahu, kata saya gitu. Kok Umi nggak takut, nggak gimana kata saya. Ya kita lillahi ta'ala aja deh, kan kita nggak ganggu katanya gitu. Kalau misalkan ada sesuatu sama Umi gimana, kata saya gitu. Ya nggak gimana ya, kalau misalkan qadarullah seperti itu gimana ya, nggak bisa kayak gitu dong Mi, kayak gitu ya. Kita cari tahu lah kalau ada orang-orang yang nggak suka sama Mi apa gimana, atau hal gaib yang nggak suka sama Mi, kata saya gitu kan. Ya inilah gitu kan, netralisir lah kita itu. Yang kayak Lia aja, kalau misalkan saya kan kalau di rumah sebutnya Lia, bukan Sri gitu. Kayak Lia aja kata saya gitu kan, di tempat kerjaan kayak gitu, Mi yang nyari obatnya, kata saya gitu. Di tempat kerjaan juga saya kan nggak pernah betah gitu kan, nggak pernah betahnya gitu. Ya ada aja yang kayak gitu, gangguan kayak gitu. Pasti gangguannya tuh bukan dari kayak gundurwo atau pocong, nggak pernah ya kayak gitu. Pasti perempuan, kuntilanak. Itu selalu kuntilanak. Sampai gitu kan, King Cuek abis ngomong kayak gitu sama ibu nggak lama ini masuk rumah sakit. Yang harusnya kakak saya masuk rumah sakit, kakak saya kistaan sakit, saya telepon. Itu saya udah masuk ke jadi SPG waktu itu, merchandising jatuhnya ya, jadi megang area. Kalau megang area kan bisa pulang kapan aja, kayak gitu. Kakak saya sakit di sana di Bekasi, mau pulang ke Karawang, mau diurusin, mau masuk rumah sakit. Yang harusnya masuk rumah sakit kakak saya, surat-surat udah beres. Ketika kakak saya nyampe di rumah, malah ibu saya masuk rumah sakit jam 2 pagi. Saya ada di rumah, alhamdulillahnya. Jam 2 pagi itu masuklah UGD di sana, di rumah sakit Karawang yang terbesar tuh.
Di sana jam 2 pagi kita minta ituin sama dokter. Ini apa diagnosanya? Belum terdeteksi, tapi ibu saya kesakitannya minta ampun di situ. Sampai besok paginya masih rasa sakit, cuma dikasih penahan rasa sakit doang waktu itu, biar nggak sakit banget. Sampai paginya belum dapat kamar juga. Besok paginya belum dapat kamar, masih di ruang UGD, langsung dibawa ke dokter spesialis waktu itu, spesialis buat pregnant ya, kalau misalkan buat itu perut rahim. Ya. Nah di situ sampailah di antrian ibu saya masuk, ya kan, saya anterin ibu saya ke dalam, sampai si tangan dokter masuk ke vagina ibu saya, dikurek-kurek kayak gitu, sakit kan, dengernya aja ngilu gitu. Nggak kepegang, nggak ada katanya. Nggak ada dalam arti penyakitnya nggak ada. Kan kalau misalnya kista kan ada benjolan gitu, atau betul, kayak ubur-ubur gitu ya, kayak gitu kan. Nggak ada sama sekali. Sampai sakit ibu saya itu. Balik lagi akhirnya nggak kedeteksi, nggak ada yang namanya benjolan di situ. Akhirnya balik lagi lah ke ruangan kan, ruang UGD, sambil diurus-urus untuk kamar. Di situ akhirnya orang desa datang, alhamdulillah dapat kamar di ruangan kelas 3. Ruangan kelas 3 itu kan sekitar, kalau di rumah sakit itu ada 8 kalau nggak salah, sisi 4 ya, karena penuh di situ. Nah, mulai lebih horornya di situ, kamar itu. Di rumah sakit itu? Bukan, di rumah sakit ya, bukan di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi ada bangsal kan dari pintu sebelah kiri. Ibu saya bangsal kedua. Ya kan? Nah, ini bangsal pertama, kedua ibu saya, ketiga, keempat. Herannya di samping-samping ibu saya ini sering kesurupan. Pasiennya. Ibu saya enggak, karena saya pertama tungguin, saya sering di situ sholawatan gitu kan. Yang aneh ibu saya juga di situ. Ya katanya. Kok yang sebelah kita mah katanya kesurupan mulu. Ada aja gitu, itunya kesannya anehnya gitu di situ. Entah tiba-tiba benanah lah itunya operasiannya. Operasinya benanah sendiri. Dan itu sambil benanah, terus nggak lama kesurupan. Kayak gitu. Ini orang kenapa sih Mi gitu, kayak gitu, kok kanan kiri Mi begitu, tapi Mi enggak loh, alhamdulillah kata saya gitu kan. Nggak, akhirnya besoknya pagi kan ada jadwal untuk pemeriksaan lagi kan. Pemeriksaan ke pregnant lagi, digituin lagi, ternyata nggak ada juga. Tetap nggak ada. Hari kedua masih belum ada hasil untuk diagnosanya itu apa. Hari kedua, tapi sakitnya itu masih. Dan ternyata cek darah, udah transfusi tuh ya, transfusi darah. Akhirnya hari kedua itu transfusi darah karena saking banyaknya darah keluar waktu di rumah. Waktu di rumah kan saking banyaknya darah keluar itu, ya pokoknya pendarahan lah ya. Itu pendarahan banget. Nah, saya sendiri ngelihat darahnya itu kayak apa. Pokoknya ngeri. Kalau ngelihat Umi waktu itu sakit tuh bener-bener. Dari situ nggak habis dari situ gitu. Udah ada transfusi darah. Kanan kirinya udah begitu terus. Kata saya ini hari ketiga. Saya inisiatif ke keluarga kan, ke kakak saya. Besok kan mau ngambil baju-baju saya, kata saya gitu, berkeperluan Umi sama di sini juga, makanan saya juga semua di sini, kata saya gitu kan. Minta air tawasulan deh, kata saya gitu kan. Air tawasulan buat Umi, ini kayak biar besok ada hasil deh. Jangan kayak gini terus. Ini ngelihat kalau misalkan ke dokter spesialis kayak gitu, kayaknya kesakitan terus gitu. Tapi nggak ada hasil, saya gitu kan. Habis dari situ kakak saya datang bawa air tawasulan, bawa Quran saya juga yang saya minta tuh tadi. Malamnya saya baca Quran, orang pada tidur semua kan, kok nggak ada yang jaga satupun gitu, nggak ada yang nungguin. Saya doang tuh di situ. Kayaknya di jendela rumah sakit tuh ada yang sekelebat deh. Terus kan itu pintu rumah sakit, pintu kamar itu kan terbuka karena kan sering banyak ada pengunjung. Kelas 3 kan kayak gitu di rumah sakit umum. Ada yang berdiri di seberang taman. Di situ kan ada taman. Seberang taman.
siapa, Masya Allah, saya tetap ngaji kan, dan ibu saya supaya besok ada hasil tuh, jangan sampai nggak ada hasil. Nggak lama, sekitar jam 2:30 itu di samping bangsal yang ketiga nih, bangsal yang ketiga itu kesurupan, teriak-teriak tiba-tiba, langsung semua pada bangun kan, tadinya sepi senyap gitu, langsung pada bangun di situ. Nah terus diinin sama orang-orang di situ, Masya Allah banget, ini kok rumah sakit kayak gini amat, kata saya gitu. Nggak lama saya ituin, dia sadar, ada apa teh yang kayak gitu, katanya ngeliat yang saya sosok lihat yang ada di situ, katanya yang diceritain sama dia, ternyata oh dia, kata saya gituin. Ya saya diam aja sih, takutnya kan kalau saya cerita banyak tentang masalah itu nanti dia malah ketakutan gitu kan, makin nggak ingin lagi. Lebih anehnya lagi, ketika ganti pasien pun di bangsal yang 3 itu tetap begitu juga. Saya kira itu memang kan iga jarang apa orangnya kayak gimana, enggak. Makanya ibu saya kan keder kan, dalam 1 hari itu ganti 2, terus besok ada 1. Berarti di hari Kamis, kalau misalkan masuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di hari Kamis tuh itu 3 pasien masih tetap seperti itu. Pas abis dari situ, ibu saya alhamdulillah pemeriksaan sama dokter, terus kan udah minum air tawasulan segala macam diituin, alhamdulillah itu membuahkan hasil ternyata. Sehat atau? Bukan sehat, jadi diagnosanya itu ketahuan. Oh, apa Kak? Kistanya sebesar gini. Dia pakai apa sih yang alat gitu? Iya, buat ngambil ya? Nah, enggak, bukan ngambil, alat buat dilihat. Oh, oke. Kamera yang dimasukin ke vagina tuh, dilihat kayak gitu, ada kista itu segede gini. Oh, udah lumayan itu segitu tuh. Iya, segede gini. Tapi kok ada yang sebesar kayak di yang sebelah sono ya, yang sebelah kanan itu gede, kita segede gini biasa aja. Ibu saya masih segede gini, kok sampai sakitnya luar biasa. Oke, itu paham. Yang anehnya, kok bisa kayak gitu, Mi? Itu gede banget loh, Mi. Itu operasiannya itu kayak sebesar gini ya, setengah segini nih, segini, kayak orang hamil, kayak orang disesar. Kok Mi yang segini aja sakitnya minta ampun kayak gini sampai seminggu loh, ini masih belum ada hasil, baru ada sekarang, kata saya. Besokannya tuh udah mulai operasi, masuk ke ruang operasi, alhamdulillah transfusi darah kan masih jalan. Itu baru 2 kantong, karena kan ganti-ganti infusan, transfusi, ganti-ganti kantong. Pas itu baru 2 kantong tuh, itu masuk rumah sakit, masuk operasi, ruang operasi, dioperasi lah ya kan. Waktu itu alhamdulillah belum ada gimana-gimana, ibu saya sampai ke ruang rawat ya, udah pindah ruang rawat, di situ juga nggak pindah sih kamarnya. Pas mau transfusi kantong darah ketiga jam 2 pagi juga, isanya saya suruh ngambil kantung darah. Nah, kantung darah itu kok beda sendiri dari kantung darah yang biasanya saya ambil. Itu kantung darahnya itu agak sedikit pucet, nggak merah gitu, nggak merah. Ya udah kan, saya pikir emang udah ini jatah darahnya ini gitu kan. Saya kasihlah ke perawat kan. Nah nggak lama, dari jam 10 itu kan habis isya ngambil, jam 10 dipasang lah. Awalnya biasa aja, nggak gimana-gimana, ibu saya tidur, habis minum obat tidur, karena kan posisi pagi kan habis operasi kan. Tidur posisinya enak banget tidur. Jam 2 pagi ibu saya kejang-kejangnya itu bener-bener kayak orang hampir mau meninggal. Itu masih hampir meninggal, udah bener-bener gini-gini banget. Lari kan saya ke perawat gitu, ini mana perawat, saya gedor-gedor gitu kan. Dokter, ibu saya kejang, dokter, ibu saya kejang. Akhirnya pada lari kan, perawat semua. Darah yang kantong itu langsung dibuang, ganti yang baru, langsung dibuang. Darahnya kemana nih, saya kemana? Itu hampir ibu saya udah kejang-kejang banget di situ, udah dinetralisir banget sama pakai infusan yang baru. Itu ganti infusan dulu kan, darahnya nanti itu langsung diganti ke infusan supaya ibu saya nggak kejang. Itu udah masalah ibu saya udah, dia juga ngerasa udah begini-begini, udah mata udah ke atas. Kakak saya nggak ada di situ. Waktu ibu saya kejang-kejang, kakak saya nggak ada, saya doang di situ. 1 minggu saya doang yang jagain. Ya Masya Allah banget di situ. Kok ibu kayak gini banget ya, Mi, gituin.
pas hari Jumatnya itu kan malam Jumat ya, bisa operasi Jumat malam Sabtu, karena kan hari itu kan ada baru diagnosa Jumat pagi dia baru operasi, terus malamnya kan transfusi darahnya yang kejadian seperti itu malam Sabtu, berarti hari Sabtunya alhamdulillah udah dinetralisir banget kayak gitu, tapi tetap kejadian aneh itu nggak cukup sampai di situ gitu. Terus berlanjut maksudnya? Berlanjut masih. Jadi berlanjutnya itu pas ibu saya mau pulang, ya kan? Itu kan abis operasi kan masih mau ke kamar mandi waktu itu kan. Posisinya mau ke kamar mandi karena besok paginya hari Seninnya mau pulang. Jadi toilet kamar rumah sakit tuh kamar yang kelas 2 sama kelas 3 nyatu toiletnya. Jadi di situ panjang banget toiletnya, ada sekitar 8 toilet. 8 ruangan toilet di situ. Herannya yang aktif cuma satu paling pojok. Itu dari pintu masuk pintu toilet 1 2 3 4 sampai 7 itu tutup semua pintunya. Lampunya kayak gini nih. Nggak terlalu terang gitu ya? Iya, nggak terlalu terang. Gimana nih mau ke sini nih, kan mau dianterin sama kakak sepupu kan. Gimana anterin gitu. Pas kakak sepupu datang. Gimana ya? Udah lihat aja yang nganterin, kata nunggu di depan, kata dia gitu kan. Udahlah ibu saya masuk karena udah mau dielap-elap badannya. Di sono nyampe ke toilet yang terakhir kan, yang emang yang nyala cuma di situ. Mau ganti celana dalam semuanya, keluar darah segini nih. Keluar darah segini. Pas pup sama pipis di situ keluar darah segini. Ini ya Allah gituin. Ya tuh lihat, katanya darahnya kayak gini, kata dia gitu. Ya Allah, katanya ini padahal udah dioperasi nih ya, udah mau bersih gitu, masih aja kayak gini, kata saya gitu. Ya mudah-mudahan lah kalau dia di rumah gak kayak gimana, kata dia gitu. Ya udah bismillah, kata gitu. Kita belum beres di kamar mandi, itu belum beres. Belum juga ngelap-ngelapnya, baru pipis doang kan, baru pop pipis gitu kan. Yang saya masuk ke kamar mandi karena ibu saya kan lemes. Itu udah ngetok-ngetok pintu. Tapi dia nggak nyaut gitu. Biasanya kan kalau misalkan ada orang mau pipis, buruan gitu ya. Ada suara gitu, gitu kan. Enggak. Dor. Kayak gitu 3 kali tuh. Satu kali. Siapa sih Mi? Kita kan baru masuk ya, belum selesai. Ya udah biarin aja dulu. Sekarang saya tar dulu, belum selesai, kata saya gitu. Terus selang 5 menit gitu lagi. Dor. Tar dulu belum selesai, siapa sih? Tapi nggak nyaut. Sampai ketiga kalinya saya akhirnya kesel kan, buka siapa sih, nggak ada orang, nengok nggak ada orang. Saya ngomong, Mi nanya siapa ya, nggak apa-apa orang iseng. Takut ibu saya takut kan. Saya tutup lagi pintunya, beresin, ayo Mi dilapin buru-buru kalau ada orang yang mau pipis. Kita kan cuma di sini doang aktifnya, WC-nya gitu kan, toiletnya kayak gini. Ya udah beresin semuanya, udah beres. Sampai di kamar alhamdulillah nggak kenapa-napa. Terus saya tanya, itu ibu saya tidur kan, saya tanya ke kakak sepupu saya terus yang ada di situ gitu kan, Bang tadi ke kamar mandi gak? Ke WC nggak ada yang ke WC. Orang nggak ada yang ke WC, yang sebelah kali nggak ada juga, gue nyari gituin. Lu horor banget lu, katanya. Ya nggak tahu juga, ini kan yang di rumah sakit kita bareng-bareng kan, kata saya gitu kan. Itu sih katanya gitu. Nggak ada sama sekali. Jadi ketika saya sama ibu saya waktu lagi di toilet, nggak ada yang ke situ sama sekali, nggak ada orang. Hari Senin pulang dan ternyata saya pikir gitu nggak ada masalah apa lagi, itu biasa aja kan. Di rumah ibu saya kumat lagi, kesakitan tuh menggigil sampai kasur lantai dituplekin tetap menggigil. Ini gimana kata saya gitu. Operasi udah, semua udah. Akhirnya saya ya memberanikan diri, udah minta air aja ya, daripada kayak gini mulu. Saya ke guru ngaji saya yang biasa saya ambil obat kan, di situ ambil obat ya nyareat lah kata orang Sunda mah. Kalau misalkan ada apa langsung ke sana. Ternyata ibu saya itu ketempelan, kayak ada yang nempelin gitu di perutnya, kayak gitu. Jadi ada yang nempelin ini mah apa jadi yang
dari awal dia masuk ke rumah sakit nggak ketahuan kayak ininya penyakitnya apa, ternyata tempelan. Terus yang dia perempuan itu lagi yang di rumah itu ya? Yang di rumah itu. Untungnya kakak saya nggak, harusnya kakak saya soalnya kistanya udah gede, udah sekitar segini nih, gede gini, bulatnya segini. Kakak saya udah gede, tapi sakitnya biasa aja lemes. Kenapa harus Umi gitu langsung ke rumah sakit? Pas abis saya tanya begitu, emang Umi nggak curiga apa ada orang yang kayak gini-gini? Soalnya kan dulu bapak memang kerjanya kan properti gitu, maksudnya kayak bikin-bikin kayu kayak gini nih, kayak gitu. Ada aja orang yang gak suka gitu ke bapak gitu, padahal bapak sama Umi tuh nggak iseng sama orang, ada aja. Tapi heran tuh orang-orang makanya yang itu gitu, kenapa gitu kan? Makanya kita tuh nggak jaya sama orang, pasti dan abis dari situ pasti ada aja orang yang meninggal, jangan sampai nih gitu kan. Masa dia ngabarin saudara gue, apalagi emak gue gitu dalam hati kan. Sampai situ juga belum selesai juga, masih aja dia niterin, gedor-gedor, masih aja dan sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Nah kemarin saya pulang juga kayak gitu. Saya kemarin habis pulang dari Karawang, tapi malam ya gitu, saya nggak bisa tidur. Kalau pulang selalu nggak bisa tidur, pasti tidur tuh di atas jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 baru tidur saya, kalau nggak habis subuh. Itu saya kebiasaan saya di rumah, karena saking seringnya kayak gitu. Kadang ada orang yang berdiri gitu di jendela kamar saya, terus saya nyariat juga tuh, ternyata ada yang naroin di situ. Saya pikir kan kata suami ada yang naroin di situ, saya nggak percaya kan, nggak begitu percaya banget ya, terserah kata suami percaya atau enggak, kata di situ ada yang naroin. Nah akhirnya saya tanya ke saudara saya, tanya ke guru ngaji saya, ternyata benar, memang ada yang naroin di situ. Naruh dalam artian ngirim gitu kayak? Saya nggak paham, karena saya juga saya nggak pernah jahil sama orang, keluarga juga nggak pernah jahil sama orang gitu. Tapi ada yang naruhin di situ kayak bukhul gitu. Kata suami sih bukhul yang kayak pocong gitu. Jadi ngincernya ibu saya. Kayak gitu. Ini nyambung nih kata saya gitu. Ini nyambung nih kalau misalkan emang bener ke Umi, nyambung kata saya ingat-ingat kayak gitu, ingat ini Umi seringnya sakit mulu, sakitnya tuh kayak gini. Kalau Umi ada masalah pasti mimpinya nggak enak, mimpi buruk. Kita nggak jahil sama orang, tapi ada aja gitu, apa mungkin dari Umi. Emang Umi saya kadang-kadang top mall kata orang mah, kayak ceplas-ceplos gitu, kayak gitu. Makanya aduh, ini teror tuh bukan cuma sekedar hanya ketok-ketok doang, ternyata kena ke fisik ibu saya juga. Kalau emang nggak suka sama keluarga saya ya tinggal bicarakan lah gitu, jangan sampai ngirim-ngirim hal-hal yang seperti itu gitu. Nah itu ya teman-teman semua, pengalaman dari Kak Srini ketika saat itu di rumah daerah Karawang ya Kak ya, yang dimana kalau ada kode apa namanya, kita bilang kode lah ya, ketokan pintu tuh nggak ada orangnya, terus tiba-tiba ada kabar kalau ada yang meninggal, dari tetangga entah itu apa, yang di desa itu atau di mana Kak? Di desa itu biasanya. Desa itu? Iya, kadang-kadang kalau misalkan di meninggalnya hari Selasa nih, kan ketok-ketok pintu sekali nih, ya kan, sekali atau 2 kali ada kabar kayak gitu. Ini besok ada meninggal nih, benar. Misalkan di hari Selasa meninggal, kalau nggak hari Sabtu, ngundang orang. Jadi hari ini orang ini nih meninggal, besokannya kalau enggak tetangganya yang 2 rumah atau 3 rumah, itu seperti kayak gitu, kita muter. Habis dong kalau gitu. Kita muter, jadi satu minggu itu ada sekitar 10 orang ada. 1 minggu 10 orang yang meninggal? Satu ketok-ketok gitu, kalau misalkan meninggalnya hari Sabtu atau hari Selasa nih, hari Sabtu hari Selasa itu pasti ngundang. Oh, paham. Nah, suara ketokan itu Kak, kayak ketokan kayak biasa aja atau memang kayak orang lagi, mohon maaf ya, kebelet buang air besar, duduk. Kadang-kadang ada deg gitu, terus ada yang ketok-ketok doang. Kayak orang lah ya. Kayak gitu, tek 3 kali. Kayak gitu. Wah. Dan itu kejadiannya pokoknya, ini juga sebagai edukasi juga ya. Kalau misalnya ada biasanya di kampung saya, ya entah itu siapa yang percaya atau enggak itu mah ya. Tapi ini memang sudah tradisi dan udah terbukti gitu. Setiap orang yang meninggal hari Selasa atau hari Sabtu itu ngundang orang pasti. Ngundang orang untuk? Bukan untuk meninggal sih, bukan. Emang udah waktunya mungkin, tapi herannya
pasti itu kejadian hari Sabtu meninggal pasti ngundang orang gitu. Itu obrolan kayak gitunya kesannya itu ngundang orang ngomongnya, kata orang tua mah ngundang orang, jadi kayak gitu. Oke, Kak, kita berasumsi deh Kak, ya. Apakah yang suara ketokan pintu itu merupakan si perempuan yang sering nyetirin rumah? Kita cocokologi aja, mungkin nggak gitu? Kalau saya sih atau mungkin, beda? kalau saya sih mungkin, tapi kata ibu saya biasanya kalau misalkan dia ngabarin kayak gitu-gitu katanya ada yang lain katanya itu, tapi saya mau pikir ke situ lagi. Oke, jadi sampai detik ini pun nggak tahu sosok itu yang ngetok pintu itu ya? Iya, sosok itu nggak tahu, karena setiap habis ketok-ketok hilang, habis ketok-ketok nggak ada gitu kan, kita ngelihat paling pada bangun sampai pintu pintu kamar masing-masing gitu kan, nggak berani lihat ke depan. Yang berani lihat ke depan kita, yang nggak berani lihat ke depan bapak yang ke depan, nggak ada orang. Sempet dibegedangin nggak Kak? Biar kayak ngegapin nih siapa sih gitu? Sempet. Tapi malah nggak ada atau ada? Nggak ada. Oh, maksudnya kalau kita begadangin nggak ada suara ketokan itu? Nggak ada. Kalau kita tertidur baru ada itu? Iya, nggak ada. Makanya itu yang bikin aneh tuh. Ini jadi misteri Kak? Iya, itu masih misteri sekali itu, dan masih berlanjut sampai sekarang. Itu masih. Dan itu suara ketokan itu selalu malam? Selalu malam jam 2. Jam 2? Mau dini hari itu jam 2 orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur itu? Iya, makanya nyenyak-nyenyaknya tidur. Itu kejadian pasti yang kejadian kok jam 2 pagi. Itu ibu saya sakit. Kalau adik saya itu waktu pas mau maghrib, kalau adik saya mah nenek saya waktu nenek saya sakit itu jam 2 pagi. Terus Umi jam 2 pagi juga berangkat ke rumah sakit gitu. Oke. Sampai detik ini Kak, gimana kabar dari ibu Kak Sri, udah mendingan atau? Alhamdulillah sekarang mah karena udah sering karena udah terbiasa seperti itu, jadi udah kita tuh cuek. Udah los lah katanya kayak gitu mah, kita udah qadarullah kayak gimana, kalau emang mati katanya, kalau enggak kata dia gitu, bismillah kata dia gitu. Karena takdir itu kan ada di tangan Allah gitu ya. Iya, itu yakin aja kata Umi. Ya, kalau ada orang yang kayak gitu yakin aja deh, ada buhul lah apalah katanya tadi hilang katanya gitu. Berarti ini kesimpulannya kayak ini penyakit hati orang ini Kak. Iya. Penyakit hati itu susah untuk sembuhin, mau di dokter juga ya. Iya, makanya kita kan nggak tahu apa dari mulut Umi, saya apa bagaimana. Ya kalau misalkan memang nggak suka sama Umi apa kayak gimana ya ngomongin kan bisa aja. Dimusyawarai, ngomong gitu kan. Kayak gitu. Nggak harus ngirim-ngirim ilmu apalah kan kayak gitu kan. Itu kayak namanya orang ya kayak nggak tidak terlepas dari kata apa ya, khilaf mungkin ketika lagi ngomong gitu kan. Iya. Tiba-tiba apa, tapi ini justru ngebalikinnya bukan untuk menegur secara langsung gitu ya, sebenarnya ini salah ngomong kayak gini, tapi malah ngirim benda-benda seperti itu untuk apa mungkin dari kerjaan bapak kan dulu juga kan properti banyak banget saingannya tuh, herannya orang-orang itu selalu ke bapak karena bapak orangnya tulus gitu, kalau ngasih ikhlas. orang ngasih orang gitu, bantu orang kalau orang nih misal ini rusak terus paling murah dia untuk jasanya itu paling murah dia, makanya banyak banget yang ke dia, ke bapak. Malah orang yang apa namanya yang sama di bidangnya dalam arti properti juga menganggap kalau si bapaknya Kak Sri ini menjadi pesaingnya ya. Iya. Padahal kan lebih murah, kan itu wajar. Lebih murah kesini deh. Iya. Itu kan wajar ya. Takutnya kemahalan katanya gitu. Bapak sih ngomong kayak gitu. Pernah ada orang yang nggak suka sama dia. Terus nggak suka, dan akhirnya pernah ngucap apa ya waktu itu, saya nggak ada di rumah soalnya kan, yang saksi saya adik saya yang saksi itu yang mau meninggal itu muntah darah. Si orang yang nggak suka sama bapak tuh muntah darah di tempat di rumah. Oh, di rumah saya. Bapak padahal nggak ngomong apa-apaan, nggak ucap apa-apaan, ditunjuk-tunjuk sama orang, pas balik badan dia muntah darah, nggak ngerti deh, padahal kita nggak pakai apa-apaan. Iya. Karena iri hati dengki dia mungkin. Itu pernah terjadi, itu muntah darah di depan bapak, depan Umi. Dan saat itu ketika ada muntah darah, keluarga dari Kak Sri menafsirkan kalau ini kali nih, sempat ada pikiran juga, ini kali nih. Enggak, atau mungkin biasa aja gitu kan? Biasa aja, datar. Kita kan karena nggak merasa nggak punya musuh. Iya, betul. Merasa nggak punya musuh, semua orang baik buat kita tuh. Merasa nggak punya musuh kita tuh, makanya aneh gitu kejadian-kejadian kayak gini. Kok bisa kayak gitu?
Oke, berarti sebaik-baiknya orang itu tergantung dari orang yang suka atau enggak terhadap kita ya. Betul. Walaupun kita baik atau apapun itu, tapi si orang tersebut punya penyakit hati, tetap salah kita. Betul. Gitu ya. Tetap Katanya kita salah serba gitu. salah. Datar itu Bapak tuh, makanya banyak orang yang nggak suka sama Bapak tuh kayak kerjaannya nggak dibayar kayak itu. Tapi Bapak udah biarin katanya, Iya, kalau emang rezeki ikhlas kita ya, balik. tulus. Iya, sampai tuh orang yang dengki maki-maki Bapak, habis itu muntah darah. Waduh, ilmu Makanya di depan mata. Bapak emang punya ilmu apaan sih? Kagak punya bapaan gitu deh gitu. Enggak, oke. Dan tadi juga untuk dicontoh nih teman-teman semua, Kak Sri ini juga berbakti terhadap orang tua nih. Tadi ketika orang tua sakit gitu ya. Yang diharapkan orang tua tuh bukan untuk membayar rumah sakit, enggak, yang penting anak gue ada nih di samping gue. Alhamdulillah semuanya ada. Waktu itu kan kita bagi tugas. Kita bagi tugas, adik saya lagi buat nyiapin. Kakak saya sakit kan di rumah. Iya, betul, sama di juga. rumah. Di kakak yang laki-laki yang buat jadi abodemen lah gitu, buat anterin makanan atau pakaian. Saya di rumah sakit fokus, ibu saya udah. Itu emang benar-benar surga itu ada telapak kaki ibu, gitu kan ya. Gitu. Jadi teman-teman semua yang masih komplit orang tuanya, berbaktilah terhadap orang tua gitu kan. Sekedar mungkin hanya menanyakan kabar dan lain sebagainya. Oke. Kak, mungkin sebelum ditutup ini Kak videonya, mungkin Kak Sri punya pesan nih Kak untuk teman-teman semua supaya jauh dari kata penyakit hati gitu ya. Banyak banget minta maaf, itu kan katanya amalan wali ya. Banyak orang minta maaf, kan kita walaupun nggak punya salah apa-apaan, tetap kita harus minta maaf untuk melembutkan hati kita dari kesombongan kayak gitu. Kadang-kadang orang kita tuh lupa omongan kita sendiri bagaimana. Kayak gitu, itu aja sih. Makanya kan ada pepatah, mulutmu harimaumu ya. Itu. Mulut itu lebih tajam daripada pisau. Betul. Gitu kan, mulut itu lebih tajam daripada golok. Iya, kadang kan kita nggak salah pun menurut mereka salah. Apalagi salahnya, itu lebih salah lagi. Lebih salah lagi gitu ya. Dan mungkin Kak Sri juga sepakat kalau ilmu kiriman dalam tanda kutip pesantet kali atau guna-guna lah ya. Kalau santet kayak terlalu ini banget ya, guna-guna gitu kan. Mungkin lebih ini lagi sihir gitu kan. Itu bukan budayanya orang Indonesia, tapi itu adalah budayanya setan. Nah, jadi gitu kan. Kalau ada ngirimnya ada pesugihan kayak kalau kan sekarang ada santet, pelet, apalagi tuh banyak kan tuh jenis-jenisnya tuh. Alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin. Jangan sampai gitu kan. Jangan sampai. Dan gue yakin banget kebaikan kita akan berbuah baik ya Kak ya. Iya betul. Untuk semasa hidup dan nanti di akhirat kelak gitu Kak. Oke. Mungkin ada yang ditambahin lagi atau cukup? Nanti kalau misalkan ada hal yang gaib-gaib yang kayak gitu-gitu, ya usahakan kita juga mawas diri, usulnya sama Allah aja udah. Gaib itu memang ada, jin juga kan gaib juga kayak kan Allah kan menciptakan jin dan juga manusia untuk menyembahnya gitu. Jadi gaib itu ada, tapi jangan terlalu dimasukin ke dalam otak gitu kan. Ya udah pasti gue yakin banget gitu kan, bahkan ada adik saya juga, gue lupa tuh, kita tuh emang hidupnya udah ada jalannya masing-masing. Jinnya jin gitu kan, manusia manusia gitu. Kalau misalkan ada yang kalau dalam bahasa orang-orang bisa indigo tuh sefrekuensi gitu kan. Ya itu gue nggak bisa komentar lebih dalam hal itu deh gitu. Tapi hal yang gaib itu jangan disepelekan juga biasanya. Kalau misalkan kita nyepelin hal yang gaib, biasanya mereka jadi lebih kuat. Intinya ya udah hidup sekedar hidup gitu kan, melaksanakan kewajiban mungkin sesuai agamanya masing-masing gitu ya. Betul. Dan gue yakin banget semua agama mengajarkan hal-hal kebaikan kan seperti itu. Oke Kak Sri, sekali lagi terima kasih banyak nih Kak ya, udah meluangkan waktunya untuk membagikan pengalaman yang mungkin teman-teman semua bisa petik nih nilai baiknya, sisi positifnya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Sri ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Sri, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bungkus. Cut.